ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli rahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Adapun syarat sah sebagaimana disampaikan bahwa dengan adanya syarat yang akan disebutkan ini maka akan sahlah sholatnya. Nah, kemarin sudah yang pertama yakni ad-dhaharatul hadasaini, suci daripada dua hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Wah. Yang kedua, wadh-dhaharah 'anil najasati allati la yu'fa anha bisawbi wal badan wal makan. Yang kedua di antara syarat sah salat yakni haruslah suci daripada najis. Harus suci dari najis. Tadi hadas harus suci juga. Kedua adalah najis. Kalau hadas itu sesuatu yang memang tidak terlihat. Tidak terlihat zatiahnya. Tidak terlihat perkaranya. Tidak bisa dicium oleh penciuman kita. Kita tidak punya wudu, apakah kita bisa melihat bahwa tubuh kita mempunyai hadas? Tidak. Kita kalau tidak punya wudu ataupun kita punya hadas besar, apakah kita penciuman kita mencium bau daripada hadas? Kan tidak. Sehingga hadas itu adalah sesuatu yang memang hanya bisa hanya dapat bisa ditemukannya oleh keimanan kita dan keyakinan kita. Bisa disebut ini sesuatu yang ghair ma'qul. Ya, dalam agama itu ada dua, ada yang ma'qul dan ada yang ghair ma'qul. Ada yang memang bisa dicerna oleh akal kita, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Nah, sesuatu yang ghair ma'qul itu diantaranya adalah adanya hadas. Ada hadas dalam tubuh kita, kemudian kita wudu, kemudian kita adus. Kemudian ini hadas hilanglah dalam tubuh kita. Antara sebelum hilang dan setelah hilang, apa menjadi perbedaannya untuk kita? Kan tidak ada. Sebelum begitu, setelah begitu. Gitu. Tapi kita punya keyakinan pada saat kita berwudu ataupun kita melaksanakan mandi besar, nah itu kita mempunyai keyakinan setelahnya terlepaslah dalam diri kita, dalam tubuh kita yang namanya hadas. Nah, ya. Sehingga dikarenakan hadas ini sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sesuatu yang tidak bisa dicium oleh penciuman. Sesuatu yang tidak bisa diraba dengan alat pengeraba. Dikarenakan halnya seperti itu, maka untuk menghilangkannya, dibutuhkanlah yang namanya niat. Nah, kita berwudu harus ada niat. Kita mandi besar harus ada. Kenapa harus ada niat? Untuk membedakan antara kita membasuh muka untuk kesegaran saja ataupun untuk menghilangkan debu dalam wajah kita, dan untuk membedakan bahwa kita membasuh muka ini untuk
berwudu menghilangkan hadas kita. Nah, menghilangkan hadas kita. Maka dibutuhkanlah niat. Bila mana tidak ada niat, tidak bisa. Jadi harus ada niat. Beda halnya dengan najis. Najis dikarenakan walaupun ada najis hukmiyah, tapi tetap sumbernya najis itu bisa dilihat oleh kasat mata, bisa dicium oleh penciuman, bisa sentuh oleh tangan kita. Nah, sehingga orang bila mana menghilangkan hukumnya najis, sebenarnya mau dia niat pada saat membasuh tangan, membasuh baju, niat menghilangkan najis, silakan, najisnya akan hilang. Sekalipun tidak niat untuk menghilangkan najis, tetap najisnya akan hilang. Nah, kenapa demikian? Karena tidak seperti hadas. Kalau najis itu kelihatan zatiahnya. Bisa disentuh, bisa dicium. Kalau hadas, tidak. Makanya butuh niat. Kalau ini, kalaupun tidak pakai niat, tetap akan hilanglah najis. Asal najis ini sampai bisa dilewati oleh air. Misal kita ini badan kita najis ataupun baju kita najis, kemudian kita tidak sengaja pada saat kita mau ke rumah, kemudian hujan besar sekali, hingga kita basah kuyup. Nah, dengan basah kuyup kita mau dalam hati kita niat sekalian menghilangkan najis, najisnya akan hilang. Ataupun tidak niat untuk menghilangkan najis, tetap najisnya hilang. Nah, kalau begitu apa bedanya seandainya kita menjadikan niat untuk menghilangkan najis? Pasti ada beda. Kalau kita pada saat melewatkan air ataupun menyiramkan air kepada tempat yang ada najis dengan pakai niat dan tidak pakai niat, pasti itu kan urusannya pahala. Kalau pakai niat berpahala. Kalau tidak pakai niat, tidak ada pahala. Nah, seperti kita pada saat kita buang air kecil, kita basuh, kemaluan kita kalau sudah beres, itu bisa menjadi pahala atau tidak? Nah, bila mana kita pada saat membasuhnya, kita berniat dalam hati untuk menghilangkan daripada najis. Kalau tidak pakai niat, najisnya tetap hilang, cuman pahalanya tidak ada. Nah, kita berak, niat dan tidak niat, kita menghilangkan najis, tetap najisnya hilang. Tapi kalau pakai niat, maka di samping hilang najisnya juga pahala kita dapat. Nah, jadi untuk najis dan untuk hadas ada perbedaan. Di antara perbedaannya dikarenakan kalau hadas itu kan tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dicium oleh penciuman, tidak bisa disentuh oleh raba kita, maka dibutuhkanlah niat untuk menghilangkannya. Sementara najis dikarenakan bisa kita lihat, bisa kita cium oleh penciuman, maka
walaupun tidak pakai niat, itu bagaimana? Bisa hilang dengan air. Gitu. Jadi yang kedua adalah suci dari najis. Yang harus suci dari najis ini dari badan, dari baju, juga dari tempatnya. Dari baju, pokoknya segala sesuatu yang dia pakai, dia bawa, apa saja, itu harus suci daripada najis. Kita pakai gamis, kita pakai jubah, kita pakai sorban, kita pakai peci. Nah, itu harus suci. Jangan sampai tidak suci. Ataupun termasuk daripada saub. Dalam arti di sini sesuatu yang dia bawa. Misalkan kita menggendong anak. Nah, maka pada saat kita sholat menggendong anak, hati-hati, anaknya harus suci. Tidak boleh membawa najis. Nah, ya, bila mana anaknya membawa najis, maka kita berarti tidak suci daripada najis. Nah, contoh daripada mahmul ini yang mungkin bukan dari anggota tubuh kita. Seperti misalkan kita sholat, kemudian kita memegang, ataupun kita karena kita punya peliharaan anjing misalkan, ya, kemudian anjingnya walaupun tidak kesana kemari, tapi kita ikat, namun ikatannya kita ikat juga kepada kaki kita, maka itu dikasih hukuman orang yang mahmul, orang yang tidak suci daripada najis pisaubi dalam saub. Dalam arti saub di sini adalah mahmul yang dia bawa. Nah, ya, domba misalkan, atau apa saja, segala sesuatu yang dia bawa walaupun bukan baju. Nah, yang dia bawa walaupun bukan baju. Nah, yang dimaksud dengan mahmul, yang dimaksud dengan dibawa, itu haruslah anggota kita ada di bawah barang tersebut.